saya record dulu. Kita mulai dari oke. Ini sudah tampak ya. Jadi fitur-fitur kita ulangi lagi yang di Sarung Indonesia. Jadi kalau Anda sudah belum punya pertama kali ngakses, secara default ini menyatakan bahwasanya Anda belum eh, tidak di sini ya, tidak akan muncul nama atau username Anda. Nah, sebenarnya kalau kita mau order, mau apa dan sebagainya, ini saya sampaikan ada teman saya yang jualannya modelnya begini. Nanti kita bisa eh, ketika dia jualan dengan menunjukkan ke orang lain, caranya adalah kalau kita ketemu langsung dengan orang yang mau beli, halo, itu dia cukup share tetapi dia tidak masuk dulu atau belum login dulu. Jadi nanti ketika ada orang tanya, aku mau cari sarung, dia buka website ini tanpa login dulu. Itu ya. Dibuka via desktop atau mungkin via mobile begitu. Kemudian dipilihkan barang-barangnya ini. Nah, di fitur ini sebenarnya bisa kita lakukan filter. Kamu mau nyari produk apa? Atlas saja atau BHS saja, itu tinggal dicentang sih. Maka nanti yang akan muncul adalah kalau kita centang Atlas, munculnya produk Atlas semua. Gitu. Nah, admin Sarung Indonesia itu secara rutin sebenarnya tiap hari akan nge-share mana sih produk-produk hot item atau mungkin yang bisa jadi kan kita nggak mungkin jelajahi karena di produk ini ada sekitar di sarung saja ada 103 ada 258 produk atau SKU yang muncul ya kalau kita pilih filter sarung ya kan kemudian bisa juga kalau kita filternya adalah menggunakan brand gitu ya jadi mau milih merek apa sih gitu oh aku nyari yang eh, sudah tahu mereknya apa maka kita bisa lakukan filter sarung mereknya apa sebentar ini ada yang agak berisik ya sebentar. Maksudnya dibantu untuk yang di mute dulu. Oke, kemudian tadi bisa dipilih ya, brand bisa, merek sarungnya bisa, ya kan? Atau mungkin kategori yang lain, ke baju muslim atau songkok, atau kita langsung filter berdasarkan harganya. Nyari harga berapaan sih maksimal? Oh, harga maksimalnya di angka 2 jutaan gitu ya. Itu bisa langsung kita filter juga. Nanti yang akan muncul antara sekian sampai sekian gitu ya. Cuman ini filternya cukup cukup tipis sekali gitu ya. Atau kita mau filternya adalah langsung by color, by warna. Jadi kita nyarinya yang warna hitam saja gitu ya. Jadi ini kita bisa filter, orangnya nyari warna-warna hitam. Nah, ini kita bisa filter warna hitam ada ini. Kemudian kalau ini harus dihilangi lagi kalau mau tampil semua. Jadi pilih lagi warnanya warna krim gitu ya. Warna krim gitu ya. Yang dimaksud warna ini adalah warna yang dikategorikan oleh tim admin gitu ya. Jadi kan warna utamanya gitu. Itu misalkan juga mau kita pilih lagi berdasarkan warna hijau misalkan. Maka akan muncul semua yang warna hijau gitu ya. Ya, dengan kombinasi-kombinasi hijau seperti itu. Itu fitur tambahan yang ada di sini sehingga kalau misalkan Anda mau jualan langsung, kalau teman saya jualannya adalah tadi ya caranya ya, nggak login dulu, kita tunjukin barang-barangnya ke Sembala, kamu beli ini, nah.
mau cari warna apa gitu ya. Atau mungkin mau yang merek apa. Itu caranya seperti itu. Nah, itu satu dulu sharing sessionnya. Mungkin bisa disambung, Mas. Monggo. Cek cek Oke. cek. Iya. eh, Nah, ini kan sesinya ngobrol santai ya bagi teman-teman rekan-rekan reseller, bisa untuk aktif menyampaikan keluhan-keluhannya barangkali nanti kita saling berdiskusi keluhan-keluhan yang terjadi saat teman-teman berjualan di kenapa kok tidak langsung login. Oh ya, ini ada dari Bapak Sigit. Ada pertanyaan dari Bapak Sigit, kenapa kok tidak langsung login? Ini maksudnya login apa ya, Pak? Tadi, saya Bisa jawab, Mas. langsung, Saya jawab dulu. Jadi ketika ya. tadi kita nunjukin ke orang kenapa kok tidak login, itu kan akun Oh, kita akun reseller, gitu ya. Jadi kalau akun reseller itu coretnya tidak satu, Pak, tapi coretnya itu dua, sehingga orang langsung tahu dapatnya nanti pas ditunjukin harga reseller. Nah, tapi kalau Anda belum login, pas ditunjukin ke tetangga sebelahnya, itu dapatnya adalah harga end user, Mas Ian. Jadi kalau misalkan hmm, contoh misalnya nih, harga end usernya 100.000. Kalau Bapak login dulu, nanti dapat harganya kan 91.000. Ya nanti 9.000-nya yang haknya reseller Bapak nggak dapat karena orangnya udah tahu nih harga resellernya sekian. Kecuali kalau memang Anda jual untuk apa belikan suami gitu ya, itu kan nggak apa-apa, misalkan langsung diarahkan langsung udah login dari reseller gitu sudah ketahuan. Kalau niatnya lagi jualan sebaiknya nggak login dulu, nanti pas ordernya baru kita loginkan gitu Pak. Oke, lanjut Mas. oke. Nah, sudah jelas ya Bapak Sigit dari Lazisku. Oke. Ya, untuk pertanyaan lainnya barangkali nanti bisa aktif pakai mic ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Bisa nanti kita diskusi sharing-sharing bagaimana problem-problem yang terjadi yang dialami selama ini tentang penggunaan dari website sarungindonesia.co.id, atau nanti barangkali nanti adminnya kalau slow respon bisa disampaikan keluarnya di sini kayak gitu. Jelaskan tentang kode booking Shopee atau Tokped. Wah Oke, ini baik. Ini ada pertanyaan dari Bapak Haryo. Minta tolong dijelaskan tentang kode booking Shopee atau Tokped. Terima kasih Bapak Haryo. Iya, untuk Bapak-Bapak Ibu-Ibu reseller yang sudah mempunyai toko di Shopee atau di Tokopedia atau bahkan marketplace lainnya, sangat sangat bagus sekali ya untuk traffic transaksinya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu misalnya mendapat orderan langsung dari Shopee, pertama Bapak harus set toko terlebih dahulu di Gresik, di area Gresik, agar nanti saat customer Bapak Ibu check out, kemudian beban dari ongkos kirimnya itu dihitungnya nanti langsung dari Gresik. Kalau Bapak Ibu check out setting tokonya itu di luar Gresik, di area luar Gresik, nanti akan ada potongan tambahan di saat dana penjual dilepaskan dari Shopee-nya. Jadi nanti pihak ekspedisi akan mengklaim kepada penjual kelebihan dari ongkos kirim yang terjadi seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu misalnya dapat orderan dari Shopee, Bapak Ibu kan biasanya cetak resi, cetak label resi itu dari seller centernya, kemudian Bapak Ibu bisa langsung share, langsung kirim ke admin Sarung Indonesia, atau bisa juga ditambahkan kode AWB-nya di keterangan tambahan pada saat Bapak Ibu check out produk, seperti itu. Jadi nanti kita yang akan urus, kita yang akan cetak kode bookingnya, AWB-nya itu, kemudian kita tempel di paket Bapak Ibu sekalian, kemudian paket itu akan langsung di pick up oleh ekspedisi dari yang di request pick up kan itu tadi ya, sesuai dengan request pick up Bapak Ibu, customer dari Bapak Ibu sekalian itu tadi. Seperti itu Bapak. sambil demo mungkin Mas, bisa demo. Saat ini produk yang paling laris apakah? Oke. Yang apa namanya tadi ngasih keterangan kode booking Mas, mungkin Oh didemokan. iya, saya demokan sebentar ya Pak Ya. untuk Sambil bagian menunggu
Mas Mayong share screen, produk yang paling laris saat ini itu yang warna polos-polos, Pak Sumantri. Jadi warna-warna yang kayak misalkan putih polos, hitam polos gitu ya. Eh, ya itu banyak yang diminati. Sekarang orang lebih suka yang simpel-simpel, baik yang Atlas maupun BHS gitu ya. Tapi yang apa namanya, yang lain juga karena selera sih ya, karena selera. Cuman kalau trennya akhir-akhir ini memang warna-warna polos itu cukup bagus gitu. Sama ada lagi produk yang bundling. Jadi misalkan kita punya yang ayah anak gitu ya, sama-sama hitam. Ada lagi paket keluarga. Jadi paket keluarga itu sarungnya ayah, sarungnya anak, plus hijab dari Zoya itu juga lumayan. Gitu. Terus ada lagi paket Al-Quran sama sarung anak itu juga cukup kenceng. Jadi paketnya kita itu kalau nggak salah harga end usernya masih di angka 100.000 ya. Itu dapat sarung anak satu, warnanya macam-macam, sama Al-Quran Al-Qusbah Hafaz, jadi Al-Quran Hafazan. Al-Qurannya bukan Al-Quran biasa, Al-Quran yang untuk ada teknik hafalannya gitu. Nanti bisa ngikuti Instagramnya Al-Qusbah untuk tahu teknik cara menggunakan Al-Qurannya. Oke, Mas Wayang sudah siap? Masih unmute nih, sinyalnya lagi low. Oke, sambil menunggu mungkin ada pertanyaan lagi. Ada yang mau open mic? Raise hand bisa. Oke. Pak Yahya minta tolong untuk akun saya satunya dijadikan co-host agar saya bisa share screen. Oh, siap. Sudah? Sebentar. Oke, sudah. Ya, ini sedikit saya demokan tentang bagaimana caranya kirim kode AWB, jadi resi yang ada di saat Bapak Ibu dapat orderan di Shopee, kemudian Bapak Ibu bisa ambil kodenya, kode resinya, kemudian kode resi itu Bapak Ibu kirimkan ke kami, bisa melalui chat personal ke adminnya atau bisa juga ditambahkan saat check out transaksi. Nah, ini kebetulan saya pakai akun saya pribadi, toko saya pribadi. Nah, ini saya dapat order nih, misal sarung BAS Gold Classic JGM warna coklat ini ya. Nah, ini saya atur pengiriman terlebih dahulu. Untuk proses get resinya, saya proses terlebih dahulu secara konfirmasi. Nah, kode booking ini yang kita dapatkan dari Shopee atau Tokopedia. Nah, kode ini yang akan kita kirim ke reseller, ke website Sarung Indonesia. Jadi nanti kode ini di copy aja atau bisa juga di capture kayak gini. Nah, terus nanti saat Bapak Ibu transaksi check out di website Sarung Indonesia, misal tadi Jaguar ya. Klasik Jaguar. Nah, saya ambil contoh ini saja. Tambahkan ke keranjang. Check out. Nah, ini bisa ditambahkan di sini, di catatan tambahan. Nah, jadi tadi kode bookingnya ini bisa ditambahkan di sini. Nah, kemudian saat di check out
saat di checkout nanti bisa konfirmasi ulang melalui chat di sini ya. Nah, setelah ini nanti akan kami terimanya itu pesanan Bapak Ibu langsung kirim ke ekspedisi yang di-requestkan. Jadi misal ini pakai ID Express. Nah, ini kode booking ID Express ini nanti Bapak Ibu sudah nggak perlu repot-repot lagi ngirim ke ID Express ini. Cukup kirimkan kode bookingnya, nanti kami yang akan urus paketnya, kemudian kami akan cetak kode booking ini, kemudian kami kirim ke ekspedisinya. Nah, sedangkan untuk ini pilihan ekspedisi yang ada di sini, Bapak Ibu cukup memilih, misal ini sebentar ya, saya isi terlebih dahulu agar muncul ekspedisinya. Nah, ini kan ada pilihan-pilihan ekspedisi nih. Nah, kemudian Bapak Ibu ini kan dapat orderan dari marketplace. Nah, nggak perlu dipilih ekspedisi ini. Jadi salah satu ekspedisi ini nggak perlu dipilih, cukup ambil di yang paling bawah sendiri. Ambil sendiri di PT BHSTEK khusus Gresik. Jadi ini nanti jatuhnya pengambilan lokal, kemudian kami yang proses, kami yang akan kirimkan ke ekspedisinya. Begitu, cukup simpel sekali, cukup memudahkan. Bapak Ibu tinggal posting-posting di marketplace, di Shopee, di Tokopedia. Kalau dapat orderan, tinggal get resi, ambil kode AWB-nya, kemudian di copy, dikirimkan, ditambahkan di catatan tambahan ini, lalu request ke admin via WA bisa. Kemudian check out di Sarung Indonesia, pilih pengambilan lokal, udah beres, selesai. Paket akan terkirimkan ke customer Bapak Ibu sekalian. Cukup mudah sekali. Trackingnya bisa di tokonya ya? Iya, trackingnya nanti bisa langsung di toko masing-masing. Jadi di toko Shopee-nya masing-masing. Kalau ini di Shopee, misal saya dapat orderan, nah ini bisa di tracking langsung dari sini. Nah, ini nanti akan ada keterangan seperti ini. Otomatis nanti setelah paket terkirim, kemudian di-scan oleh pihak ekspedisi, nah nanti akan berubah statusnya seperti ini. Kalau dalam waktu 2 kali 24 jam statusnya masih tidak berubah, nanti Bapak Ibu bisa chat langsung admin Sarung Indonesia untuk dapat prioritas lebih. Begitu. Sudah jelas Bapak Haryo untuk kode booking Shopee atau Tokopedia-nya? Sudah Pak, ya terima kasih. Untuk teman-teman yang lainnya, rekan-rekan yang lainnya, masih pada malu-malu ini untuk ya nggak apa-apa yuk, video. open mic pun nggak masalah ini. Kita ngobrol santai saja. Ada yang menanyakan tentang produk atau mungkin selain tadi? Ya kalau nggak ada, ini saya mau sedikit voting ya. Untuk teman-teman rekan-rekan reseller Sarung Indonesia ini udah ada yang berapa orang ini yang udah punya toko ini di Shopee? Lebih banyak yang punya atau lebih banyak yang belum punya ini ya? Bisa ditulis di chat ya yang sudah punya. Oh, baik, ini ada tambahan dari Bapak Haryo. Satu lagi untuk ekspedisi yang tidak ada di pilihan seperti tadi misal ID Express, apakah akan tetap bisa diproses? Oh iya, tetap bisa Bapak. Jadi kan pilihannya di situ kan maksudnya pengambilan lokal. Pengambilan lokal itu sudah tidak terkait lagi dengan ekspedisi. Jadi kalau bahasa mudahnya itu seperti kita ngambil sendiri di kantor, kemudian kita kirim sendiri ke ekspedisinya. Jadi itu tidak ada kaitannya dengan ekspedisi lagi. Nah, cuma ini kan yang ngirim ke ekspedisinya itu kita. Jadi Bapak tidak perlu lagi mengirimkan paketnya ke ekspedisi, diserahkan semuanya ke kita langsung. Seperti itu, Bapak. Oke, jadi memang semuanya kita proses. Nanti kan biaya kirim juga langsung dipotong dari
penjualan Bapak Ibu. Jadi untuk biaya kirimnya sudah di-cover sama pembelinya. Gitu. Oke, lanjut Mas. Ya, ya ini dari Bu Misna belum punya toko di Shopee. Ya, ya setelah ini akan saya demokan sedikit bagaimana caranya buka toko di Shopee ya Bu. Ditunggu sebentar. Oke. Bapak Zakaria ini juga saya sudah punya tapi jarang buka. Dibuka Bapak, Masya Allah potensinya besar sekali kalau di Shopee itu ya, di Shopee Tokopedia itu. Banyak sekali teman-teman kita yang sukses hanya dengan berjualan di Shopee. Tanpa harus keluar rumah, cukup di rumah saja, posting-posting, ambil copy produk dari Sarung Indonesia, kemudian diposting di akun tokonya di Shopee, menunggu orderan masuk, seperti itu. Saya sudah punya tapi belum posting ya. Oke. Mas mau tanya, apabila mau beli 3 dozen, apa dapat potongan lagi selain potongan dari reseller? Kalau untuk potongan tambahan, bisa didapatkan dengan poin ya Pak. Jadi poin dari transaksi sebelumnya. Iya. Kalau Bentar. untuk harga tidak ada ya Pak. Jadi untuk diskon di Sarung Indonesia sendiri harganya variatif, cukup bisa bersaing juga dengan grosir-grosir yang lainnya. Nanti kalau mau order dalam jumlah banyak, Bapak bisa chat ke adminnya langsung untuk barangkali nanti ada promo-promo atau nego harga yang lebih spesial lagi. Oke. Pak Itu Haryo Bapak. ini raise hand ini, silahkan Pak diaktifkan mic-nya atau videonya boleh. Halo, Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tanpa video ya Pak ya. Oh iya, Mangga. Iya. Gini Pak, untuk masalah stok, memang kalau kita begitu cek masuk ke website Indonesia kan sudah langsung tersedia tuh jumlah stoknya berapa. Cuman begini, kadang seperti tadi sore kayaknya sudah ceritain, pembeli itu order, tapi ternyata begitu kita mau proses, kita cek ke web Sarung Indonesia, produknya udah kosong gitu loh, kehabisan stok. Kalau dari saya, mungkin kalau emang nggak ngerepotin dari tim Sarung Indonesia, begitu ada produk yang kosong, bisa nggak sih di blast di WA group atau di mana gitu, jadi supaya begitu ada produk kosong kita bisa langsung nonaktifkan di lapak kita di marketplace gitu loh, atau di manapun, jadi kita udah nggak jual itu lagi begitu kita tahu itu kosong gitu loh Pak. Terima kasih. Oke, Pak Haryo, mungkin apa namanya kami jawab ya. Jadi apa namanya ini mungkin yang jadi pengembangan untuk berikutnya juga. Jadi karena kebetulan kami juga ada di marketplace selaku official store. Marketplace kami official store dan itu memang secara harga kita jaga semua di atas dari harga Sarung Indonesia supaya bapak-bapak semuanya ketika berbisnis masih dapat untung dan bisa berjalan. Itu settingannya seperti itu. Nah, kebetulan stok kami ini sinkron, Pak. Disinkronis dengan semua marketplace. Jadi kalau yang apa namanya di Sarung nanti misalkan barang tinggal sedikit gitu, itu sebenarnya semua tayang di semua marketplace dengan jumlah yang sama. Jadi kalau misalkan nanti di official store BHS, misalkan produk BHS tuh ya, tinggal 5 gitu, di semua official store kami akan ngomong 5 Pak. Nah, nanti kalau di satunya ada penjualan, dari penjualan nanti akan berkurang secara otomatis. Nah, ini cobalah nanti akan kami diskusikan bagaimana sistem yang mudah supaya bapak-bapak semuanya bisa akses langsung nih. Oh ini habis, oh ini kosong gitu ya. Mungkin itu jadi catatan kita, Mas. Mungkin mau tambah, Kak. Silakan. Iya, seperti itu Bapak Haryo. Oke. Jadi untuk lebih amannya sih, kalau saran dari kami, jadi Bapak kontrol stok terlebih dahulu ya di Sarung Indonesia. Jadi nanti produk-produk yang di-share atau yang dijual di
di marketplace di tokonya Bapak Ibu sekalian itu bisa yang kedalaman stoknya tinggi. Nah, saya ambil contoh sebentar saya share screen lagi. Nah, saya ambil contoh di sini. Atlas sarung favorit warna polos ungu. Nah, ini kan stoknya 87 ini. Insya Allah nanti 87 ini dalam waktu 4 atau 7 hari masih aman, Pak. Insya Allah. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu ngambil stoknya yang misal atlas favorit yang tinggal 5 atau 10 pieces, itu kayaknya 1 atau 2 hari udah langsung habis, Pak. Jadi untuk menjaga biar nggak ribet juga, mending yang ambil yang kedalamannya agak dalam ya. Ya, yang di atas 50 gitu loh, Pak. Nah, tapi kalau Bapak mau ambil misal seperti produk-produk dari Harmoni, idaman Harmoni itu kan laris banget itu, Pak. Produk-produk baru dari Harmoni. Nah, ini sarung atlas, tapi motifnya motif-motif BAS ini. Nah, ini kemarin kalau nggak salah awal Januari itu launchingnya 100 pieces. Ini udah jalan 15 hari, tinggal 23 pieces ini, Bapak Ibu. Sangat cepat sekali ini. Sangat dinamis sekali untuk pergerakan stoknya. Nah, kalau mau ngambil yang seperti ini, Bapak Ibu harus ya rajin-rajin untuk cek stok, mengunjungi Sarung Indonesia, buka produk yang di-share itu tadi untuk cek stok. Kalau misal kedalamannya tinggal 10 atau 15 bisa di take down, dihapus dari marketplace untuk menjaga agar produknya tidak terorder saat stok habis, seperti itu. Untuk pertanyaan lainnya, ini ada pertanyaan nih Mas dari Pak Sofwan. Saya sudah bikin toko di Shopee juga, sudah posting, tapi belum ada yang order gitu ya. Wah ini sebelum posting baca Bismillah Pak, wajib itu Pak, ya kan? Itu satu. Nah yang kedua, ya urusannya kalau namanya usaha ya tetap harus awali dulu dengan Bismillah. Nah yang baru berikutnya tentang teknis. Nah untuk teknisnya itu ada banyak. Nah silakan Mas Mayong. baik untuk teknis berjualan di Shopee. Nah, sebelum ke teknisnya ini tadi beberapa ada yang request ya cara buka toko di Shopee ya. Oh Ya, iya. jadi untuk buka toko di Shopee harus itu ya Bu, download dulu aplikasi Shopee-nya, Bu Misna. Ya bisa download aplikasi Shopee, kemudian daftar. Kalau saya sih sudah punya akun, jadi mau bikin akun baru itu nanti hapus akunnya itu agak susah. Enggak susah, jadi sedikit saja saya kasih referensi saja untuk Bu Misna dan teman-teman yang belum punya akun di Shopee. Jadi teknisnya gambarannya seperti buka akun di Sarung Indonesia sih. Jadi Bapak Ibu cukup download aplikasi Shopee melalui App Store atau melalui Play Store. Iya, terdengar suara saya? Lanjut. Cek. Iya, jadi Bapak Ibu tinggal download aja aplikasi Shopee di App Store atau di Play Store dari HP Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu login di akun. Nah, ya buat akun terlebih dahulu ini kalau ini akun saya sudah terdaftar sebagai toko di Shopee. Setelah nanti Bapak Ibu daftar akun di Shopee, kemudian Bapak Ibu bisa pilih menu. Kalau di sini ini ada, kalau dari PC atau dari laptop, masuknya ke Seller Center ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini Seller Center ini seperti seller.shopee.co.id. Ini seperti kayak dashboard di Sarung Indonesia. Jadi yang kontrol pesanan, kalau mau upload produk itu dari sini, kalau mau terima pesanan juga dari sini, mau ngatur set promosi juga dari sini, mau atur iklan, barangkali Bapak Ibu menyediakan budget untuk iklan juga dari sini, semuanya dikontrol dari seller.shopee.co.id.
Mungkin Bapak Sofwan tadi sudah mengaktifkan, sudah pernah buka seller.shopee.co.id-nya. Kalau belum bisa dicoba Bapak, karena kontrolnya toko itu dari situ. Kalau dari HP sekedar hanya kontrol order sama balas chat masuk biasanya kalau dari HP, dari gadget itu. Tapi kalau untuk set diskon, kemudian set iklan, promosi, dan lain-lain, harus dari seller.shopee.co.id. Nah, ini saya anggap Bapak Ibu sudah punya akun ya di Shopee. Kemudian kita coba untuk upload produk. Ini saya uploadnya dari HP saja ya, biar gampang. Share screen, Mas. Biar mudah. Iya, sebentar. Oke, baik. Nah, ini aplikasi Shopee saya. Nah, saat buka pertama aplikasi Shopee, tampilannya kan seperti ini. Nah, jika Bapak Ibu ingin melakukan manajemen toko, menunya ada di sini, di akun saya. Kemudian di pojok kiri atas itu ada layer toko saya, itu bisa diklik. Kalau dari sini, ini Bapak Ibu dashboard-nya customer. Tapi kalau dari layer toko saya ini dashboard-nya seller. Nah, ini dashboard seller. Saya contoh demo untuk sesi kali ini. Nah, ini saya contohkan untuk upload produk baru ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada tambahkan produk baru ini ya. Tambahkan produk baru, diklik. Tapi sebelumnya Bapak Ibu harus punya aset foto terlebih dahulu. Harus punya aset foto. Ya, aset fotonya bisa diambil dari Sarung Indonesia. Insya Allah udah pada bisa kan download, ambil foto dari Sarung Indonesia, cukup mudah insya Allah. Ya, ini Diperagakan saya aja, anggap Mas. sudah punya aset foto ya. Diperagakan aja nggak apa-apa untuk download. Mungkin ada yang baru tadi. Baik, baik, baik. Baik, saya peragakan untuk download. Oke, saya ambil contoh ini ya, untuk BAS Excellent. Ya, diklik gambarnya, kemudian ditahan, ditekan, kemudian ditahan. Sekitar 2 atau 3 detik akan muncul menu, pilihan menu seperti yang tertera pada layar. Kemudian klik download gambar. Ini otomatis masuk ke galeri dari HP Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau mau download jangan satu ya Bapak Ibu. Kalau di Sarung Indonesia itu setiap SKU, setiap produk ada berapa kali scan foto. Nah, itu di-download saja untuk tampak samping, tampak depan, tampak belakang, sama detail motifnya itu di-download semua. Nah, ini untuk detail motifnya. Udah, saya dapat 4 aset foto. Kemudian saya mau upload di akun Shopee saya. Nah, tambahkan produk baru. Galeri foto. Nah, saya pilih foto-foto yang mau saya upload. Ya, masih buffering. Ya, sambil nunggu buffering loading fotonya, ini bisa langsung diisi nama produknya. Kalau nama produk, deskripsi produk bisa dari Sarung Indonesia dengan sedikit modifikasi. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sekalian duplikat produk sama persis
dengan produk serupa ini kan juga tayang ya di official store Sarung BHS. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian ngambil aset foto, kemudian nama produknya sama, deskripsinya sama, pasti nanti kena take down dari Shopee. Jadi produk Bapak Ibu akan dihapus, kemudian akun Bapak Ibu akan kena penalti. Nah, kalau bisa jangan sampai kena penalti ya, itu nanti akan mengurangi kredibilitas toko dari Bapak Ibu sekalian. Ya, setelah set foto di-upload, Bapak Ibu bisa mengisi nama produk tadi. Nama produknya Sarung BHS Excellent. Motif Jacquard hitam. Nah, seperti ini saja insya Allah cukup. Nah, ini sedikit tips trik dari saya untuk pemberian nama produk, usahakan huruf kapital ya Bapak Ibu sekalian. Ini kalau dari ilmu yang saya dapatkan dari Shopee, untuk pemilihan karakter dari nama produk, kalau di bold, kalau di kapital seperti ini memudahkan calon customer untuk membaca, memudahkan calon customer untuk melihat produk yang dilihatnya tersebut. Ya, kemudian deskripsi produk saya isi singkat saja. Kalau mau detail bisa ngambil di deskripsi produk dari sarungindonesia.co.id. Ini untuk saat ini saya isi singkat saja. Jadi sarung BHS Excellent Jacquard original. Nah, stock ready. Kemudian setelah deskripsi produk diisi, langkah selanjutnya adalah memilih kategori produk. Nah, memilih kategori produk ini dari Shopee, ada beberapa kategori produk. Untuk sarung pilihannya di fashion muslim. Ya, di fashion muslim, kemudian bawahan musim pria, pilih sarung. Nah, setelah selesai mengisi kategori akan muncul kolom merek. Nah, kolom merek ini diisi sesuai dengan produk Bapak Ibu yang Bapak Ibu upload. Mereknya BHS. Kalau atas ya di atlas. Fungsinya nanti pada saat pencarian produk, biasanya kalau customer sedang nyari produk itu kan diketik ya BHS, nanti akan munculnya produk-produk BHS gitu. Selanjutnya untuk harga, kolom harga. Nah, pada saat pengisian kolom harga ini ada tips juga dari kami untuk sedikit tips buat para reseller. Jadi untuk penetapan harga lebih enak menyontoh langsung dari Sarung Indonesia ini ya. Jadi kalau yang di Sarung Indonesia itu kan ada harga normal, kemudian harga diskon. Nah, untuk penetapan harga di set saja itu harga normal. Jadi ini misal harga normalnya 7.600.000. Kemudian setelah itu nanti tahap selanjutnya Bapak Ibu bisa kasih diskon. Nah, itu nanti akan mempengaruhi psikologi harga konsumen. Konsumen akan berpikirnya, oh ini produk sedang diskon nih. Kita harus cepat-cepat check out ini. Nanti keburu habis diskonnya, kemudian harga berubah ke harga normal seperti itu. Ya, jadi untuk harga ini diisi harga normal saja panduannya, seperti di harga reseller Sarung Indonesia itu sudah ada panduannya seperti itu. Kemudian untuk stoknya saya isi 5. Variasi tidak usah, variasi ini fungsinya untuk size biasanya, size atau warna. Nah, kalau saran dari saya
satu SKU ini diisi satu produk saja. Tetapi beberapa seller Shopee mengisi satu SKU dengan beberapa produk. Nah, kalau satu SKU ini namanya satu SKU. SKU diisi beberapa produk bisa dimasukkan produk variasinya seperti ini. Nah, kebetulan ini sarungnya tidak ada variasinya, jadi tidak saya isi. Lalu untuk fitur grosir ini tidak ada. Jadi kalau dari Shopee ini ada fitur grosir. Jadi setiap pembelian, misal ini 3 pieces, minimal 3 pieces, maksimal 5. Nanti akan harga otomatis turun. Ya, jadi ya seperti di PGS. Ya, kalau Bapak Ibu tahu di Surabaya itu kan kalau beli 3 harganya segini, kalau beli 5 harganya segini. Nah, itu sistem dari Shopee juga mengakomodir seperti itu. Kemudian kalau saya aktifkan, kemudian ongkos kirim. Nah, ongkos kirim ini bisa diisi berat produk. Berat produk ini bisa dilihat di deskripsi produk dari Sarung Indonesia. Ini berat produk, biasanya satu produk itu 1 kilo. Kalau untuk sarung, untuk baju muslim hitungannya 900 gram, 800 gram, 1 kilo seperti itu. Tapi untuk spray 2 kilo. Ya, berat produk saya isi 900 gram, kemudian lebar paket 25 kali 25, tinggi paket 5. Nah, ini akan muncul pilihan ekspedisi yang akan diaktifkan. Nah, ini saya aktifkan saja semuanya. Kemudian klik simpan. Lalu tampilkan. Nah, ini produk saya yang barusan saya create SKU-nya sudah muncul di sini. Nah, ini udah terlihat oleh customer. Nah, ini udah bisa. Tapi harganya masih harga normal ini Bapak Ibu sekalian. Jadi masih harga 1.600.000. Untuk tahap selanjutnya Bapak Ibu bisa masuk ke fitur promosi saya, promo toko, kemudian buat promo diskon baru. Nah, isi nama promo. Ini fungsinya untuk set diskon ya. Jadi dari harga normal 1.600.000 tadi bisa diturunkan ke harga diskon. Kalau saya mau set, sebentar ini saya masukkan nama promo dulu, diskon. Waktu promo dimulai, tanggal hari ini, untuk jamnya 20.34. 20.35. Nah, waktu promo berakhir ini biasanya 3 sampai 4 bulan. Saya set 3 sampai Maret saja ya, 2 bulan. Kemudian diskon tidak perlu diisi, batas pembelian tidak perlu diisi. Nah, produknya yang dipilih, yang mau di set diskon itu dipilih. Nah, ini saya pilih, kemudian klik tambah. Lalu diklik lagi produknya, dimasukkan ini harga diskonnya. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi ngambilnya dari Sarung Indonesia harga 800.000, nah Bapak Ibu bisa set ini harganya yang dimau berapa, yang mau untuk dijualnya berapa. Nah, misal saya mau jual harga 900.000, set aja di sini harga diskon 900.000. Nah, klik ubah, kemudian ya, simpan. Nah, ini sudah aktif diskonnya. Ini nanti pada pukul 20.35 harga akan berubah menjadi 900.000. Akan tercoret menjadi 900.000. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini harga normalnya 900.000, kemudian tercoret menjadi 475.000. Begitu Bapak Ibu sekalian. Iya, sudah jelas kan? Untuk sesi uploading produknya. Bu,
Bu Misna, bagaimana? Sudah bisa upload produk? Insya Allah bisa langsung dimulai ya. Bisa mulai download foto-foto dari Sarong Indonesia, kemudian bisa langsung buat akun lalu di upload produk-produknya. Seperti itu. Oke, Pak Yahya ada tambahan? siap. Ini ada. Oke ya, jadi memang kalau berjualan harus mainin psikologisnya orang itu menjadi suatu kewajiban. Tadi ya, kalau mau ditambahin juga, biasanya orang kasih hashtag gitu ya. Jadi kata di deskripsi sama nama barang itu Mohon maaf Pak, sorry. suaranya kecil. Oke. Di nama barang, kemudian deskripsi itu selalu karena yang dicari adalah semua tipologi baik di marketplace maupun di Google itu masih search by karakter, bukan search by gambar yang lebih utama. Jadi jangan lupa keywordnya tadi sarung BHS atau mungkin sarung tenun, sarung BHS original itu harus dimasukkan supaya ketika nanti ada orang nyari akan ketemu tuh yang mana gitu ya. Oke, ada pertanyaan Mas dari siapa ini? Pak Haryo ya? Pak Haryo. Khusus tentang ekspedisi cepat, saya 2 kali order dengan pilihan ekspedisi cepat di Shopee atau Tokped. Tipe layanan cepat hanya ada si cepat reguler. Di web Sarung Indonesia pun tipe layanannya si cepat reguler. Tapi begitu nomornya sudah keluar, kita tracking di web ekspedisi ternyata tipe layanan si cepat apa ini? Siun. Apa Mas? Mungkin bisa dijawab. Baik, untuk layanan si cepat kemarin kita juga sempat beberapa kali ada miss ya dari si cepatnya, itu tidak masalah sih sebenarnya, karena kesalahan tersebut dari si cepatnya, dari pihak ekspedisinya. Jadi insya Allah kita sudah komplain ke pihak si cepatnya untuk ke depan akan diperbaiki dari pihak ekspedisinya. Jadi kemarin sempat ada kesalahan, itu kurirnya salah pilih tipe ekspedisi. Ya, tipe layanan, salah pilih tipe layanan. Ya mungkin karena orderan waktu itu si cepat sedang banyak, kemudian diburu dengan waktu juga, lalu ada human error di situ oleh kurir dari ekspedisi si cepat. Oke. Baik, ada pertanyaan lagi mungkin yang mau tanya bisa raise hand atau ngaktifkan mic sama video. Nggak terasa ini sudah hampir 1 jam ini. Nanti kita, ini Mas Ahmad Zakaria. Silakan Mas. Iya, mau tanya Pak, boleh? Monggo. Berarti kan baru pertama kali gabung ya, sudah order pertama kali. Oke. Cuma ketika masuk lagi login dan logout dan login lagi, kedengaran suaranya Pak? Kedengaran Mas. Kedengaran Bapak? Halo? Iya, silakan Mas. Ya, lanjut. ketika logout dan kemudian login lagi, itu masih harganya masih coret 1, belum coret 2. Apakah belum di apakah nunggu 1 kali 24 jam atau apa untuk yang harga yang coret 2 tadi? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau user Baik, itu Oke, monggo Mas. boleh dilanjut terlebih dahulu. Saya lanjutkan ya, kalau user itu kan tadi sarannya di bagian pertama disuruh membuka website Sarung Indonesia yang tanpa kita login ya. Kita kasih link, kita sebarkan ke medsosnya dia, nanti kan dia membuka dengan tanpa login, gitu ya Mas ya? Betul. Nah, itu kan harganya kan kalau tanpa login, itu kan coretnya coret 1 kan Pak ya? Sudah coret 1 ya? Bukan ketika login atau coret 2. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau dia kemudian sudah selesai memilih dan sebagainya,
terus dia kemudian melakukan transaksi sendiri di situ, berarti kita sebagai reseller itu tidak punya istilahnya itu impact atau dampak apa-apa gitu. Iya. Atau bagaimana caranya untuk nanggulangi calon konsumen yang seperti itu. Yang ketiga, tadi ketika saya latihan dan sekaligus order pertama itu tadi juga saya tanyakan di sore hari tadi. Virtual account. Kebetulan kan saya tidak punya rekening yang dipunyai Saring Indonesia, tadi Mandiri, BRI, dan satunya lagi apa tadi? Permata atau BNI. Kebetulan saya nggak punya semua. Yang punya Bank Syariah semua misalnya. Nah, biasanya kalau saya transaksi produk lain yang pakai online, itu pakai aplikasi lain, misalnya saya sebut saja Flip gitu kan nggak pakai kena biaya antar bank, biaya transfer kan. Nah ternyata di situ nggak bisa kalau virtual account, pakai harus sebagaimana kalau saya transaksi di Shopee atau beli sesuatu di Shopee atau beli sesuatu belum jualan ya masih beli, itu kan juga ada kirim ke rekening penjual. Nah, begitu kirim ke rekening penjual itu otomatis rekening BSM-nya atau bank syariah yang saya punya ya, dia punya apa lalu saya kirim. Nah, maksudnya ada nggak alternatif? Akhirnya nanti saya pakai link aja. Kebetulan link adanya saldonya juga kosong dan saya isi dulu, jadi akhirnya double. Nah, bisa nggak ada alternatif lain, misalnya nambah banknya atau tidak virtual account, atau gimana kebijakannya untuk ke depan. Memang yang disukai virtual account 4 bank itu kan berarti kan kita harus nambah rekening lagi. Kalau nambah rekening lagi kan kebanyakan rekening juga pusing gitu. Betul. Saya kira 3 pertanyaan itu. Mohon maaf kalau. Yang 1 dan 2 Mas Mayong yang jawab. Baik, untuk pertanyaan pertama tadi, Masya Allah Bapak cepat sekali ya transaksi. Jadi tadi sore udah daftar akun langsung bertransaksi ya. Untuk perubahan akunnya kan kami proses selama 1 kali 24 jam. Jadi nanti setelah selesai proses pesanan, insya Allah nanti sudah berubah. Pokoknya dalam 1 kali 24 jam setelah Bapak transaksi awal dari customer regular, dari akun customer regular, dalam 1 kali 24 jam akan berubah status menjadi reseller seperti itu Bapak. Oke, untuk pertanyaan keduanya tadi apa ya Bapak? Mohon maaf. Untuk Serling ya, Serling saya jawab. Oh ya, iya Bapak. Jadi ya, apa bedanya antara Serling yang kita tidak login dengan Serling kita sudah login duluan, kemudian klik produk, kemudian di-share ke WA orang, calon customer. Itu apakah harganya yang kita tidak login dengan yang kita login itu sama, coret 1, atau kalau nggak login nanti nggak ada coretannya, kalau login coret 1. Kalau reseller kan masih otomatis coret 2. Apakah ada bedanya ketika tidak login dengan login? Nah kemudian kalau ternyata kita sudah share ke dia dengan tidak login, dia transaksi itu sendiri. Kemudian dia transaksi sendiri, nah kan nggak ada impact-nya kepada kita. Lagi gimana caranya? Apakah ada solusi? Jadi memang ini Pak, kita di sistem belum menganut yang namanya referral atau sistem kayak seperti MLM gitu ya. Kalau MLM kan orang yang sudah tahu dari kita transaksi berapapun kan akan dapat komisi. Nah ini salah satu kelemahan dari kita kalau Serling itu seperti itu. Jadi kalau orang dikasih tahu Serling via WA itu biasanya dia akan bisa jadi ya udah kelamaan saya beli sendiri, atau mungkin ya udah saya nitip beli ke Anda saja begitu. Tapi kemungkinan yang pertama bisa jadi akan lebih besar. Sehingga kami sarankan adalah banyak untuk di luar platform. Di luar, jadi tidak hanya Serling saja. Kadang saya temui teman-teman seperti Pak Suryadi ya, ada Pak Suryadi saya lihat itu posting di grup-grup Facebook Pak. Nah nanti Pak Suryadi bisa cerita bagaimana dengan Serling. Masya Allah. Ya dia banyak. Ya Pak Suryadi itu salah satu reseller yang paling aktif juga order transaksinya. Ya? Wah iya harus cerita nanti harus cerita
bagaimana dia ordernya bisa banyak hanya dengan spamming di grup-grup Facebook. Jadi Bapak kalau lihat di grup Facebook itu banyak sekali jual beli sarung ya, BHS, jual beli sarung Atlas, jual jalan sarung murah gitu ya. Sampai ada jual beli sarung BHS bekas ya. Jadi BHS itu bisa secondnya juga bisa dijual. Nanti Pak Suryadi harus cerita. Ya, dari situ nanti orangnya akan order. Nah, ini nanti biar Pak Suryadi aja deh yang jawab. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, Pak, urusannya dengan apa namanya perbankan itu kebetulan kami masih menggunakan payment gateway, Pak. Jadi supaya pencatatan, terus kalau misalkan ada butuh refund itu nanti bisa dalam satu platform dan terkontrol. Saat ini yang kita pakai kebetulan Send-It, dan itu mohon maaf yang Bank Syariah mereka belum bisa. Nanti akan kami cari jalan keluar ya supaya ini nanti bisa di cover gitu ya, karena bisa juga dengan Alfamart sementara, bisa juga kalau Alfamart kan nggak praktis ya karena Bapak harus pergi ke gerai atau dan sebagainya ke Alfamart terdekat. eh, Nanti coba kami konsultasikan dengan tim develop ya. Kalau misalkan ada juga alternatif yang langsung ke rekening, tidak virtual account. Itu Pak. Nah, Pak Suryadi masih ada? Silakan diaktifkan mic-nya Pak. Bisa cerita Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pak. Waalaikumsalam. Ini baru nyampe rumah ini. Waduh. Ya, ya, ya. Gimana Pak? Ini harus cerita ini. Cara jualannya dengan posting di Facebook itu bagaimana? Saya ya di Facebook, sebetulnya yang banyak juga di WA Group saya. Beberapa Oke. memang dari Facebook lumayan itu. Saya mulai katanya teman-teman kan banyak juga dari Facebook. Awalnya cuman di WA Group. Ya WA grupnya apa RW, WA grupnya alumni, WA grupnya teman-teman gitu. Yang di-share apa Pak? Yang di-share Pak? Masya Allah. Foto-foto dari yang di-share di Sarung Indonesia itu. Oh, itu diambil, kemudian di-share di WA begitu saja, ditambahi kalimat. Betul, ya. Saya WA. Oke. Malah kan ini ada juga ya teman-teman reseller itu yang minta, saya kalau cuman di-share 2-3 sarung di grup saya kurang. Saya mintanya lebih dari itu. Sedangkan yang lain kan cuma untuk dipakai sendiri. Akhirnya saya buat grup WA lain khusus yang reseller. Ini Jadi reseller saya dalam sehari itu reseller ini. bisa upload 6 Masya sarung. Allah. Punya, Masya Allah. Iya, iya. Sehari bisa Punya grup reseller sendiri ini berarti. Alhamdulillah, WA, WA. Oke. Nah, itu Masya Allah. sehari ngepost berapa Pak tadi Pak di grup-grup itu Pak? Sehari kalau yang apa? Saya buat kan ada saudagar sarung Indonesia. Satunya itu ya campur, ada reseller, ada cuman teman-teman yang dipakai sendiri. Itu saya cuman 2-3 paling banyak. Kalau yang di Dulur Sarung Indonesia itu kan memang mau jualan niatnya. Itu Oke. minim saya upload bisa 6, 8 sampai 10 motif sarung. Kan satu sarung kan itu gambarnya kan ada beberapa kan, minim 2 itu satu motif. Oke, betul. 2 sampai 4. Terus kalau ada order gimana Pak? Kalau ada order ya pasti kan saya lihat stoknya dulu di apa namanya di Website. Sarung Indonesia, cek stoknya. Kalau ada saya bilang ya ada stoknya masih, saya bilang gitu. Kalau di reseller kadang-kadang kan tinggal berapa, saya bilang ada 5 atau berapa gitu kan. Nanti teman-teman itu yang kalau sudah pasti kan mereka saya minta transfer dulu untuk memastikan, baru saya ini Orderkan. orderkan. Oke, ya, ya. Sudah berapa order Pak sejak pertama kali posting sampai sekarang? Kira-kira Alhamdulillah sudah ya hampir 20-an mungkin lebih ya. 20 order Pak ya. Masya Allah ya, 20 lebih. Dari mulai Desember Pak ya. Ya, Ya, Pak Suryadi ya. 1 bulan gabung ya. Satu Iya, bulan gabung betul. sudah dapat 20 orderan. Siap. Masya Iya. Allah. Nah, Pak, mohon sebentar, mungkin ada teman-teman juga yang mau tanya ini. Silahkan, ada yang mau tanya ke Pak Suryadi? Raise hand dulu mungkin. Nggak ada? Oke. Lanjut.
Pak, kalau di Facebook itu posting di Facebook sendiri atau di grup-grup, Pak? Kebanyakan. Grup, banyak-banyak di ya? grup-grup. Yang lebih Ya, banyak lakunya di grup ya? di grup. Grup-grupnya, oke. Termasuk kan saya akhirnya saya buat akun baru selain akun Facebook saya pribadi. Oke, iya. Karena ternyata teman-teman reseller tuh dia agak puas saya kirimi 6 motif sarung, 8 motif sarung. Nah, kalau saya upload terlalu banyak kan ada yang keberatan HP lemot gitu. Akhirnya saya buat Facebook sendiri, ya namanya Saudagar Sarung itu. Jadi foto-foto yang ada di Sarung Indonesia itu saya ambil aja, saya copy dengan keterangannya, sampai itu ada yang saya copy dengan cara perawatannya, pencuciannya, karena ada yang buntu gitu. Iya, oke, siap. Oke, mantap. Terima kasih banyak Pak Suryadi untuk sharingnya. Siap. Sama-sama. Terima kasih Sarung Indonesia. Alhamdulillah, barokah. Alhamdulillah. Oke, Amin. Mas Mayang ini sudah 1 jam setengah. Kayaknya mungkin Oh, Masya Allah, nggak terasa ya ini terasa, ngobrol santainya. ngobrol santainya. Kira-kira kalau acara ini kita lakukan lagi mungkin di bulan depan dengan tema berbeda misalkan, mungkin juga akan kita hadirkan siapa yang nanti bisa setting promo, bagaimana naikin penjualan di marketplace, atau mungkin sharing Ya, ilmu banyak lagi. sekali ya Itu untuk topik yang bisa dieksplor dari marketplace itu, Pak. kira-kira teman-teman reseller ini mau nggak ya? Kalau mau silahkan dituliskan di kolom chat ya. Saya mau gitu. Kita mau tahu. Siap. Saya mau ini. Cuman kolom chatnya enggak ketemu. Di maklum saya pakai HP, biasa saya pakai laptop. Daftar juga ini. Di bawah. Itu ya. Siap. Oke, ini udah banyak nih. Oke, mau. Bagus Pak, dirutinkan. Oke, Pak Sigit. Pak Zakaria juga dirutinkan. Insya Allah. Waduh. Nah, ini untuk termasuk persiapan Ramadan, Masya Allah ini Ya. udah siap-siap, Pak. Kalau Ramadan Sigit. tahun lalu hanya sarungan sendiri, Ramadan tahun ini jualan sarung. Masya Allah. Gitu. Siap, mantap. Oke Mas, ada yang mau nutup mungkin? Tambahan dari siapa? Pak Haikal mungkin menyampaikan. Pak Haikal, barangkali mau menyampaikan 1-2 kata-kata. Oke, baik. Kayaknya lagi aktivitas mungkin. Oke, bisa ditutup aja Mas. Ya baik. Kita lanjutkan nanti di grup. Oke, ya. Gak terasa ini ngobrol santai kita udah mau 1,5 jam ini ya. Sepertinya masih kurang aja ini. Banyak sekali topik yang bisa kita bahas, bisa kita diskusikan bersama untuk ya kita bisa bersama-sama untuk maju bersama, bisa saling memberikan manfaat satu sama lain di tengah kondisi yang seperti saat ini. Kalau enggak bergandengan, kalau jalan sendiri-sendiri itu terasa sedikit berat, tapi kalau bergandengan seperti ini insya Allah nanti akan lebih mudah. Oke, ya terima kasih banyak atas kehadirannya, atas waktunya, sudah bergabung pada sesi kali ini. Insya Allah nanti kita akan agendakan kembali di lain waktu. Nanti akan kita aktif juga diskusi di grup. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokoler kesehatan, jaga diri baik-baik. Insya Allah nanti kita semua tetap dalam lindungan Allah Ta'ala. Semoga bisnis kita semakin berkah, semakin bisa membesar bersama sarungindonesia.co.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum.